ketika mereka tuh mengalami abuse, khususnya itu narcissistic personality disorder, mereka mendapati keadaan di mana psikolognya itu nggak ngerti tentang yang namanya narcissistic personality disorder. Bagaimana menjelaskan fenomena itu, Pak? Kenapa sih, Pak, orang tuh masuk ke jurusan psikologi? Saya tuh dulu sekolah di jurusan psikologi, mereka tuh punya kesulitan yang besar untuk ngomong sama orang lain gitu. Kamu jurusan psikologi kok gitu ya. Kenapa kok malah kamu malah jadi korban abuse gitu ya? Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali. Teman-teman, hari ini videonya mungkin akan sedikit berbeda dari video kita yang biasa. Hari ini saya kedatangan tamu, itu namanya Pak Sastra. Pak Sastra ini punya background psikologis dan seorang jurnalis juga, teman-teman. Jadi kita hari ini mau bicara tentang awareness, tentang mental illness di Indonesia, dan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di pertanyaan teman-teman. Kita mau tanya ini sama orang yang kita anggap mengerti tentang psikologi. Oke? Langsung aja ya, kita mulai. Pak Sastra bisa cerita sedikit nggak background-nya Pak Sastra itu apa? Nama saya Sastra Wijaya, saya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saya masuk tahun 1983 dan selesai tahun 1990. Memang saya tidak pernah bekerja penuh sebagai seorang psikolog, karena kemudian karir saya lebih banyak saya habiskan sebagai wartawan. Saya pernah bekerja di Indonesia, di Kompas, kemudian bekerja di radio BBC di London, dan kemudian pindah ke Australia bekerja untuk ABC. Saya baru saja pensiun 2 bulan yang lalu. Nah, Pak Sastra, kita langsung aja ya, Pak ya. Eh, ada satu pertanyaan yang sering banget tuh diajukan oleh teman-teman ya di channel ini gitu, bahwa ketika mereka tuh mengalami abuse, khususnya tuh narcissistic personality disorder, mereka tuh kemudian datang ke psikolog gitu. Kemudian mereka tuh ada beberapa kasus dari teman-teman tuh yang kemudian mereka mendapati keadaan di mana psikolognya itu nggak ngerti tentang yang namanya narcissistic personality disorder. Sebagai orang awam, kami berpikir bahwa mungkin psikolog harusnya tahu tentang semuanya. Tetapi tentu itu hanya pandangan kami sebagai orang awam. Bagaimana menjelaskan fenomena itu, Pak? Menurut Bapak? Saya kira kita harus melihat bahwa seorang psikolog itu mestinya tidak tahu segalanya, ya. Sama seperti misalnya dokter, seorang dokter umum misalnya, dia tahu barangkali sebagian besar, tapi dia tidak mendalami semuanya, sehingga ketika seseorang bertanya kepadanya, mungkin dia memang tidak tahu mengenai hal tersebut. Namun juga disebutkan dalam hal misalnya dokter, ada dokter ahli jantung, ada dokter ahli anak-anak, dokter bedah, dan segala macam. Psikolog juga begitu. Ada psikolog yang bergerak di bidang industri misalnya. Mereka lebih mengerti ke masalah-masalah di dalam pekerjaan. Ada psikolog pendidikan, ada psikolog klinis misalnya. Itu barangkali yang mengurusi orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Jadi maksud saya barangkali saja dalam kasus ini, ketika mereka bertanya kepada psikolog, mereka beranggapan bahwa psikolog itu tahu. Dan psikolog yang baik adalah tentu saja psikolog yang mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak bisa membantu. Karena akan salah bagi dia kalau dia berusaha membantu, tapi dia tidak mengerti. Kan begitu. Oke. Ya, sedikit ya, Pak ya, kalau kita ingin tahu gitu. Sebenarnya kenapa sih, Pak, orang tuh masuk ke jurusan psikologi? Saya kira dalam pengalaman saya, dan ini sering juga dibicarakan ketika kita kuliah, adalah dua, katakanlah, model ya. Satu adalah orang belajar psikologi untuk kemudian menerapkan ilmu psikologi untuk membantu orang lain. Yang kedua adalah orang belajar psikologi sebenarnya untuk mencari ilmu itu untuk dirinya sendiri gitu. Dan dua hal tersebut tidak ada salahnya sebenarnya, tergantung pendekatan masing-masing. Tapi menurut saya mungkin itu jadi salah satu contoh ketika orang kemudian menghadapi masalah pada dirinya sendiri, dia kemudian mencoba mengerti apa sih yang terjadi dalam diri saya, dan kadang-kadang dia bisa menyelesaikannya, namun kadang-kadang juga dia tidak bisa menyelesaikannya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita nyikapin gini? Ada beberapa teman-teman kita tuh, Pak, mereka tuh dulu sekolah di jurusan psikologi gitu ya. Tetapi mereka sendiri tuh jadi korban abuse gitu ya. Dan mereka sendiri misalnya ketika mereka mampir ke channel ini, mereka tuh baru menyadari abuse yang terjadi kepada mereka.
ada somehow dari mereka itu saya merasa mereka merasa bersalah gitu. Ketika mereka mendapati diri mereka bahwa saya tuh dulu sekolah di jurusan psikologi, tapi saya justru jadi korban abuse. Dan ketika itu terjadi, mereka tuh punya kesulitan yang besar untuk ngomong sama orang lain gitu. Karena yang akan dilakukan oleh orang lain pertama-tama, itu cenderung mungkin menghakimi mereka dengan mengatakan bahwa, oh, kamu jurusan psikologi kok, gitu ya. Kenapa kok kamu malah jadi korban abuse, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dikatakan kepada mereka-mereka yang mengalami hal ini, Pak? Orang-orang yang dari jurusan psikologis tapi menjadi korban abuse agar mereka itu tidak larut dalam perasaan, menghakimi diri sendiri dan merasa bersalah gitu. Saya kembalikan ke analogi dokter tadi. Eh, ada istilah dalam kedokteran bahwa kadang dokter juga tidak bisa mengobati dirinya sendiri, kan gitu. Jadi misalnya dia dokter ahli anak-anak, tapi dia bisa saja mengalami masalah jantung, kan begitu. Seringkali kemudian dia harus bertanya ataupun berobat ke dokter ahli jantung. Begitu juga dengan ilmu psikologi, gitu. Dia bisa saja mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Tidak berarti bahwa seseorang yang belajar psikologi katakanlah kebal dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Misalnya hubungan dia dengan orang tua, hubungan dia dengan sesama, hubungan dia dengan orang lain, itu kan bisa menimbulkan berbagai masalah psikologi. Tetapi apakah kemudian dia tahu dengan ilmunya itu dia bisa mengobati ataupun mencari solusi bagi persoalan yang dia hadapi? Tidak selalu begitu. Menurut saya itu yang terjadi. Memang seperti dikatakan tadi, ada kemungkinan bahwa sebagai psikolog dia kemudian malu untuk menceritakan bahwa dia juga mengalami hal yang sama dan mencari pertolongan keluar. Karena barangkali anggapan masyarakat pada umumnya bahwa kalau kamu psikolog, ya kamu tahu segalanya. Saya kira itu tidak benar dan juga barangkali tidak bijak kalau kita mengalami masalah, kita mengendamkan masalah itu dalam diri kita sendiri hanya karena kita malu untuk mencari persoalannya keluar dari orang lain yang lebih tahu. Oh, oke. Ya, ngomong-ngomong soal tadi bahwa ada perasaan malu gitu ya Pak ya. Ya saya pikir ini sebuah fenomena yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Bahwa banyak orang tuh sebenarnya awareness terhadap mental illness, tentang abuse itu mungkin dalam tanda kutip kurang gaungnya di masyarakat kita ya karena hal-hal tersebut gitu ya. Bisa ceritain nggak Pak? Kira-kira menurut Bapak tuh awareness terhadap mental illness di negara kita atau di masyarakat kita lah ya, dan pengalaman Bapak dalam tanda kutip melihat itu juga di pengalaman hidup Bapak misalnya hidup di negara lain, itu kira-kira apa yang bisa dikatakan tentang hal tersebut? Saya kira sebagai negara berkembang, Indonesia, kalau kita bandingkan negara lain, tentu saja pergerakannya sama ya. Pergerakan sama dalam arti begini, ketika sebuah negara tumbuh secara ekonomi, masalah yang mereka perhatikan pertama kali adalah kesejahteraan fisik sebenarnya. Mereka menjadi gizinya lebih baik, lebih sehat, mereka lebih kaya. Namun persoalan kesehatan mental itu kadang menjadi terkebelakang dalam arti tidak mendapatkan perhatian yang lebih serius gitu. Saya kira saya pernah tinggal di Inggris hampir 16 tahun, saya pernah tinggal di Australia sampai sekarang selama hampir 13 tahun. Saya melihat memang kesadaran akan hal seperti kesehatan mental lebih banyak terjadi di sana. Dalam arti masyarakatnya juga menyadari bahwa masalah-masalah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan masalah-masalah kesehatan fisik. Ya kan begitu. Jadi negara-negara seperti di Amerika misalnya kita lihat bahwa orang bisa pergi ke terapis misalnya, dia menjalani terapi dengan psikolog ataupun psikiater setiap minggu. Mengapa terjadi begitu? Karena masalah itu tidak mudah diselesaikan dalam katakanlah satu kali pertemuan saja gitu. Sama seperti kita makan obat ya. Kalau kita sakit misalnya, sekarang ini misalnya kita sakit tekanan darah tinggi, itu dokter akan menyarankan kita untuk minum obat seumur hidup. Itu berarti bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan bisa diselesaikan dalam waktu katakanlah 3 minggu, 4 minggu. Tapi itu berlanjut karena misalnya trauma yang kita hadapi itu memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.
Namun saya mengerti bahwa di Indonesia hal-hal seperti itu masih tidak dianggap sebagai hal-hal yang utama dalam penyelesaiannya. Jadi kemudian juga masalah yang lain saya kira adat, budaya, masalah tabu, merasa malu untuk meminta pertolongan, itu saya kira masih juga besar. Sehingga kemudian itu menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Oke. Jadi kita boleh berkata sedikit bahwa PR terbesar kita adalah untuk mengatakan atau mensosialisasikan kepada kita semua gitu masyarakat bahwa nggak apa-apa kok sebenarnya ketika kita datang ke psikolog atau ke psikiater, bahwa mental illness, penyembuhan mental kita itu sesuatu yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Ketika kita misalnya mengacu ke luar misalnya, persamaan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental itu mungkin setara. Apakah saya boleh mengatakan begitu? Mungkin gitu ya. Sedangkan di masyarakat kita mungkin awareness tersebut masih menjadi PR bagi kita semua. Ada cerita nggak Pak? Sekarang Bapak kan tinggalnya di mana? Di Australia Pak ya? Ya. Oke. Ada cerita nggak Pak? Misalnya bahwa bagaimana perlakuan terhadap mental illness itu di sana sesuatu yang dianggap biasa gitu dalam tanda kutip sehingga orang nggak merasa tabu gitu. Misalnya ada hari apa di mana orang saling bertanya atau saling memberikan support gitu sehingga bisa jadi cerita gitu. Di Australia ada hari kesehatan mental di mana istilah yang dipakai itu adalah "Are you okay?" Jadi itu dalam bahasa Indonesianya kita mengatakan bagaimana keadaan kamu, apakah baik-baik saja, apakah kamu oke hari itu. Jadi ada hari tertentu, satu hari dalam setahun di sana, masyarakat dianjurkan untuk menyapa orang-orang di sekitar mereka dengan bertanya, "Are you okay?" Itu dimaksudkan untuk kita tahu bahwa semakin canggih ataupun semakin tinggi ataupun semakin makmur sebuah negara, masyarakatnya cenderung individualistik, hidup sendiri-sendiri ya. Jadi itu memberikan kemungkinan bahwa mereka terisolir dari satu dengan yang lain. Sehingga kemudian di hari itu mereka dianjurkan untuk menyapa. Karena tidak selalu bahwa orang yang tampaknya sehat, tampaknya ceria, tampaknya tidak mengalami masalah, tetapi sebenarnya mereka punya masalah, entah itu masalah fisik ataupun masalah psikologis. Jadi kemudian kita dianjurkan untuk bertanya, sehingga kemungkinan ketika kita bertanya, mereka kemudian bisa mengatakan sesuatu bahwa tidak, saya hari ini mengalami hal seperti ini, gitu. Dari situ barangkali kita bisa menganjurkan kepada dia untuk mencari pertolongan yang lebih profesional, ataupun kita juga sebenarnya bisa sekedar menepuk bahunya mengatakan, oh tidak apa-apa, atau kamu tidak sendirian, atau kamu nantinya akan baik-baik saja kalau kamu begini, begitu-begitu. Jadi itulah salah satunya. Dan yang lain misalnya dalam pekerjaan ya, dalam organisasi, kalaupun misalnya kita bekerja, ada layanan-layanan psikologis yang ditawarkan kalau kita mengalami sesuatu. Itu juga semakin gencar menurut saya diadakan oleh berbagai perusahaan. Saya sebagai wartawan misalnya, kalau ada sebuah peristiwa yang traumatis misalnya ya, ada kejadian penembakan beruntun, misalnya kita bicara mengenai konflik Israel dan Palestina, itu kan wartawan yang meliputnya itu kan dia kadang-kadang juga mengalami trauma karena tidak saja wartawan yang langsung berada di lapangan, tapi juga orang yang bekerja di kantor karena dia melihat ataupun menyaksikan berbagai peristiwa yang bisa menimbulkan perasaan trauma. Itu pun kemudian dia diminta untuk meminta pertolongan kalau diperlukan. Saya pikir PR paling besar di masyarakat kita itu masih muncul pertanyaan bahwa kalau saya punya masalah dalam mental saya, yang saya harus lakuin pertama kali itu apa sih? Kan gitu. Mungkin banyak dari teman-teman yang nonton video ini di channel ini punya masalah yang sama gitu ya, bahwa saya depresi nih, saya merasa hidup saya nggak tahu mau ngapain nih gitu ya. Kalau melihat pengalaman di luar Pak, itu bagaimana sih mewadahi hal tersebut? Apakah ada hotline telepon yang akan 24 jam bisa mendengarkan? Apakah ada jalur psikologis di mana akan ada orang bisa mengadu gitu ya, sesuatu yang mungkin kita bisa adaptasi dan mungkin kita bisa bawa ke sini gitu ya.
Kalau Ada, menurut pengalaman Bapak. iya. Dari apa yang saya lihat, saran saya adalah kalau kita mengalami masalah sekecil apapun, cobalah kemudian menjangkau ataupun berusaha berbicara dengan orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi sekitar kita terlebih dahulu. Dari situ barangkali kemudian mereka bisa memberikan saran. Tentu saja kalau kemudian tanggapannya negatif dalam arti mereka tidak peduli dengan apa yang kita katakan, kita kemudian berusaha mencari ke lingkungan yang lebih luas. Misalnya kalau kita di sekolah, kita bisa pergi ke guru. Kalau kita di tempat pekerjaan, kita bisa pergi ke manajer personalia, hal-hal seperti itu. Di Australia, ada berbagai lembaga yang menyediakan layanan telepon gratis. Misalnya, kalau ada pemberitaan mengenai tindakan bunuh diri, misalnya, mereka akan merasa bahwa para pembacanya yang mengalami masalah yang sama, dalam arti misalnya dia pernah berpikir untuk bunuh diri, mereka akan menyarankan ini loh ada nomor telepon, kalau Anda mengalami masalah yang sama, Anda boleh telepon nomor ini untuk berbicara dengan orang di nomor telepon itu untuk membantu Anda. Ada namanya juga Beyond Blue, ada berbagai pada dasarnya nomor telepon untuk orang-orang yang mengalami masalah depresi, kecemasan, pikiran bunuh diri, ataupun menghadapi abuse ya, misalnya juga masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Kadang-kadang kan mereka yang mengalami itu tidak mengerti apa yang mereka harus lakukan karena mereka berada dalam keadaan yang sangat terjepit dan orang justru yang dia perlu minta pertolongan adalah orang dekatnya, malah menjadi sebenarnya orang yang menjadi pelakunya kan begitu. Jadi mereka kemudian disarankan untuk pergi ke nomor-nomor layanan rahasia yang tersedia. Ya, oke. Sebenarnya teman-teman, pembicaraan kita tadi ya, kita tuh sebenarnya ketika kita mendengar pengalaman dari Pak Sastra dari luar negeri tersebut, negara kita tuh sebenarnya punya potensi besar teman-teman untuk melawan mental illness. Kenapa? Karena kita tuh kan sebenarnya masyarakat kita, kalau saya nggak salah tangkap ya Pak ya, kita tuh kental loh budaya timurnya. Kita punya rasa kekeluargaan yang mungkin saja lebih besar daripada masyarakat luar, mungkin ya. Jadi ketika misalnya kesadaran tersebut memang bisa diterapkan di masyarakat kita, misalnya, dengan ketimuran kita dan rasa kekeluargaan kita, sebenarnya kita bisa jadi bangsa yang lebih powerful untuk menghadapi mental illness. Kalau saya nggak salah nangkap mungkin ya Pak ya. Saya setuju. Gitu ya. Kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, warga Indonesia selalu berada di tempat tertinggi ataupun tinggi dalam masalah misalnya keramah tamahan, persaudaraan. Itu orang Indonesia suka tersenyum, suka juga bergaul. Itu selalu muncul sebagai tanda-tanda utama mengenai orang Indonesia. Namun juga barangkali menurut saya mungkin ini sedikit kritikan juga terhadap orang Indonesia adalah barangkali kadang-kadang kita terlalu mencampuri urusan orang lain kan begitu ya. Kemudian muncul masalah orang Indonesia suka gosip. Walaupun menurut saya juga di tempat lain juga begitu. Tapi itu juga bisa menimbulkan bahwa persoalan yang kita hadapi atau persoalan yang kita rasakan kadang-kadang muncul tapi kita tidak ingin diketahui orang lain, tapi kemudian muncul dengan cepat menyebar ke segala penjuru tanpa kita inginkan. Itu mungkin masalah yang lain juga ya, menurut saya yang dialami oleh para korban apapun dia, ataupun orang yang mengalami masalah-masalah kesehatan mental adalah dia tidak malu, dia malu untuk menjelaskan masalahnya karena dia tidak mau ketika dia berbicara dengan satu orang, nanti orang itu kemudian menyebarkan ke beberapa ataupun ke yang lain kan gitu. Itu juga masalah yang lain ya. Tetapi menurut saya kita orang Indonesia dalam pantauan saya itu memiliki sikap atau kehangatan yang bisa membantu kita semua sebenarnya untuk menjadi lebih baik dalam masalah kesehatan mental. Oke. Jadi teman-teman sebenarnya kesimpulannya adalah bahwa kita bisa jadi bangsa yang powerful kok. Dengan segala ketimuran kita, dengan kekeluargaan kita bisa melakukan gerakan bersama-sama untuk melawan mental illness. Boleh dikatakan saya bilang bahwa kalau kita mau mulai,
kita bisa mulai dari sekitar kita gitu ya, menjadi orang yang lebih berempati terhadap orang yang punya masalah di sekitar kita. Kira-kira begitu kali ya Pak ya. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kalau itu bisa menular sama orang-orang sekitar kita, menjadikan mereka juga mengikuti kita menjadi orang-orang yang berempati terhadap masalah orang lain, kita bisa berjuang bersama-sama. Pak Sastra, terakhir Pak, ada pesan nggak untuk teman-teman yang mungkin sekarang mengalami mental illness? Artinya begini, tadi kita ngomong bahwa ada kasus teman-teman yang mungkin yang merasa bahwa dia seorang psikolog, tapi kemudian dia merasa malu gitu ya. Untuk teman-teman semua yang mengalami mental illness, teman-teman semua yang mungkin saja punya background psikologis gitu ya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada mereka semua? Gitu ya. Saya kira terlepas dari seseorang apakah dia memiliki latar belakang psikologi atau tidak, apapun yang kita rasakan sama seperti kalau kita sakit. Menurut saya kalau kita merasa ada yang tidak enak dalam tubuh kita, entah itu fisik maupun psikologis, menurut saya sudah waktunya kita untuk berusaha mencari pertolongan. Sekali lagi, pertolongan itu tidak selalu berarti profesional. Bisa saja pertolongan itu datang dari ulama misalnya, dari segi agama misalnya, dari segi orang yang dekat dengan kita misalnya, atau orang yang lebih tua dari kita misalnya. Itu semua menurut saya mesti dapat perhatian yang lebih serius. Karena memang dalam kehidupan yang semakin canggih, semakin global ini, persoalan-persoalan yang kita hadapi barangkali kadang semakin juga banyak. Tapi dalam waktu bersamaan juga sebenarnya solusi itu ada di luar sana. Dahulu dengan keterbatasan teknologi kita tidak mengerti kalau terjadi begini apa yang harus dilakukan. Sekarang kan misalnya kita bisa mengecek internet misalnya. Juga dalam channel ini saya mengikuti dengan seksama channel ini selama 2 tahun, 3 tahun terakhir. Saya juga salut bahwa Nofri Adrian ini membuat sesuatu sebenarnya di luar bidang keahliannya, tetapi dia dengan serius belajar dan kemudian berusaha menyebarkan informasi yang dia rangkum dari tempat lain dan disebarkan di sini. Dan kemudian menimbulkan diskusi menarik menurut saya karena banyak juga orang-orang yang mengalami masalah di luar sana menceritakan masalahnya dan meminta pertolongan dengan orang-orang lain yang ada di dalam kelompok ini. Saya kira itu hal yang positif. Kalau kita semua melakukannya dengan niat tulus, menurut saya itu sangat-sangat akan berguna bagi semua orang. Oke, ya teman-teman, kesimpulan utamanya itu adalah bahwa ketika kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama pentingnya. Hanya saja karena kesehatan fisik itu kita bisa ngukur dengan berbagai macam ukuran gitu ya, kita terkadang terlalu berfokus kepada kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental itu juga sama pentingnya, teman-teman. Dan ketika kita berobat tentang kesehatan mental kita, itu bukan sesuatu yang memalukan. Saya berkali-kali ngomong di channel ini, di video-video saya, kalau kalian merasa bahwa mental kalian terganggu dan kalian punya kesempatan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater, jangan ragu untuk melakukan itu. Karena kesehatan mental kalian itu sama pentingnya dengan kesehatan fisiknya kalian. Gitu ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Betul. Nah, teman-teman, ini adalah podcast pertama di channel ini. Saya senang sekali karena ini sebenarnya impian saya dari dulu, teman-teman. Dan sebenarnya saya berharap bahwa channel saya ini bisa jadi suara untuk teman-teman semua. Untuk kalian-kalian semua korban abuse, teman-teman yang punya mental illness, yang pingin bicara, pingin bersuara sama dunia, ingin bagi pengalaman, sebenarnya saya berharap bisa podcast sama teman-teman semua. Tentu saya tahu ketika kita bicara tentang abuse itu nggak mudah ya, teman-teman. Bisa saja kalian merasa khawatir. Jadi bisa saja kalau ada teman-teman yang ingin bicara, bisa hubungin saya di email ini. Dan hasil podcastnya bisa saja anonim, teman-teman. Hanya suaranya teman-teman dan tidak menampilkan identitas diri kalian. Itu nanti bisa kita kondisikan sesuai dengan permintaan masing-masing teman-teman semua. Pak Sastra, terima kasih sekali gitu ya, sudah mau jadi narasumber di channel ini. Saya mewakili teman-teman semua, pasti semua punya pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya hari ini mungkin ada sebagian yang terjawab, dan mudah-mudahan ini bisa sangat-sangat berguna bagi awareness terhadap mental illness di Indonesia. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.